karakter hidup dunia ini seperti disebutkan oleh Allah, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami ciptakan manusia ini dalam keadaan susah payah. Artinya karakter orang di dunia ini, hidup di dunia ini, dia harus bekerja keras, harus mau berjuang. Sementara fenomena yang diamati oleh sebagian orang di Gen Z ini, ya pengen santai tapi kira-kira santai menghasilkan uang banyak, kira-kira itu. Dan itu bertentangan dengan karakter kehidupan manusia. Sampai kemudian kita dihadapkan pada nggak mau dengerin kajian lama-lama, 5 menit aja kelamaan katanya. Sekarang malah harus 1 menit saja gitu. Nah ini berturut kan, ini fenomena yang menurut saya negatif. Kita bisa mengubah budaya ini nih, budaya yang bertentangan dengan fitrah kehidupan manusia di dunia ini. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, kata beliau, ada itu fenomena kecanduan gangguan digital gitu, sehingga mengakibatkan gangguan konsentrasi. Malah diingatkan sekarang ini ada fenomena karena saking lamanya atau saking banyaknya menggunakan gadget dan lain sebagainya, terjadi pembusukan otak. Ya, karena otaknya diisi dengan sampah semuanya. Apalagi katanya manusia itu kalau otaknya menerima informasi secara secara beruntun dan jumlah banyak, itu akhirnya yang menimbulkan apa yang disebut dengan pembusukan otak itu. Tidak ada jeda. Karena itu ya, ini salah satu hal yang perlu kita siasati, ya. Bagaimana dengan Al-Quran, Masya Allah, Al-Quran itu kan memberikan jeda pada kita. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya, dengan mengingat Allah itu hati menjadi tenang, pikiran juga tenang dan sebagainya. Dan ada suasana yang membuat otak itu nyaman, istirahat. Ya, ajaran-ajaran Islam ini luar biasa. Yang kelima, kata beliau, ada satu obsesi pada penampilan dengan mengorbankan substansi, katanya. Ya, jadi penampilan itu menjadi sesuatu yang sangat penting, ya. Substansi nomor sekian, ya, isi nomor sekian, ya. Dan ya ini semua ya karena memperhatikan tampilan luar itu, sehingga itu semuanya mengakibatkan kekosongan intelektual, kata beliau. Jadi otaknya nggak ada isinya, tapi lebih mementingkan tampilan-tampilan itu kalau kita perhatikan. Ya, dan tema-tema yang kadang membuat seseorang kadang menghasilkan uang banyak, itu kadang tema-tema yang nggak penting. Ya, ada orang jadi YouTuber tentang kebiasaan tertentu, tentang masak, tentang bersih rumah, tentang ini semuanya kadang-kadang itu yang menjadi fokus utamanya gitu. Karena itu ini tantangan kita, bagaimana melakukan pendekatan pada generasi yang perhatiannya tertumpu pada hal-hal seperti itu. Dan yang terakhir, kata beliau, generasi kita di zaman ini itu salah satu kelemahannya adalah terburu-buru memetik buah. Ya, ingin cepat memetik buah, nggak mau lama-lama berjuang. Apalagi dikaitkan dengan agama Islam ini. Agama Islam ini kan buahnya nanti lama sekali di akhirat, sehingga kadang-kadang ya diajak bicara tentang akhirat itu kelamaan gitu. Ya, dia maunya yang kes-kes saja gitu. Nah, ini tantangan kita. Ya, padahal
Dan ini mempengaruhi dari internet yang biasanya mau apa saja sekarang bisa nyari dengan cepat dan dengan cepat. Padahal kata beliau ini bertentangan dengan apa yang disebut dengan pengembangan diri, karena pengembangan diri manusia ini tidak mengikuti pola itu, tidak cepat, dia perlu berproses lama, ya, perlu berproses lama agar kita bisa membentuk kepribadian itu tidak dalam 1-2 hari, ya, karena itu fitrah manusia. Dan saya kira itulah beberapa tantangan yang diingatkan dan sekaligus menjadi pengetahuan bagi kita yang sudah disimpulkan oleh sebagian pemikir kita tentang generasi ini. Itu saya kira beberapa contoh yang ditulis oleh seorang pemikir muslim, ya, dan Dr. Abdul Karim Bakar ini seorang yang sangat produktif, pengamat dan sekaligus penulis buku, ratusan buku yang kemudian mengamati fenomena ini. Ya, demikian barangkali apa yang bisa saya sampaikan dalam acara kick off ini. Semoga acara ini bermanfaat, memberikan motivasi, membangkitkan semangat kita untuk turun ke gelanggang, melaksanakan tanggung jawab kita untuk menyelamatkan generasi muda kita. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran kepada Gurunda Ustadz Kiai Haji Aunur Rafiq Saleh Tamhid, Wakil Ketua Majelis Syuro DPP Partai Keadilan Sejahtera, yang sudah menyampaikan taujihnya di kick off TWS kali ini, sangat menginspirasi sekaligus menambah sakopah daiyah kita. Bagaimana selain dakwah pemuda itu adalah dakwah yang strategis, namun di dalamnya juga ada tantangan generasi emas kita, sehingga perlu ekstra bagaimana kita melakukan satu pendekatan dakwah kepada mereka. Pagi hari berolahraga bareng keluarga, mari bersemangat membina pemuda agar masa depan dakwah kian bahagia. Baik Bapak Ibu para peserta Tulabi Workshop Series, insyaallah kita akan masuk ke agenda berikutnya, pemaparan materi TWS kedua di seri pertama yang akan disampaikan oleh Ustadz Hermawan. Untuk itu kita siapkan diri kita, bagi yang memang tidak berhalangan untuk bisa mengaktifkan kameranya agar terjadi interaksi satuan kita. Mungkin bagi yang agak sedikit mengantuk bisa menyiapkan kopinya, ya. Asam kandis, asam glugur, kedua asam ikut pameran. Kalau nanti sedikit ada yang mau tidur, bikin kopi biar segeran. Jadi sukudari semakin menambah semangat kita untuk mendengarkan materi kedua yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita para aktivis dakwah, sekolah, dan pesantren. Assalamualaikum Ustaz Hermawan. Sudah bisa berbagi kepada kami? Masih ter-unmute, Set? Oke. Ya. Silakan, Set. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amsayna wa amsal mulkulillah walhamdulillah la syarikalah. La ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas.
wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumil qiyamah ba'du. Yang terhormat guru kita, pimpinan kita, Kiai Haji Anur Rafiq Saleh MC MA, juga kepada Ketua Departemen P2M Dr. Haji Pardan Prastyo MMMPD yang saya hormati, juga kepada seluruh jajaran di BKAP, DPP, BKAP, DPW, BKAP DPD, dan juga para pimpinan P2AM, P2M, baik itu di DPP, DPW, DPD, dan juga kepada seluruh pengurus OI dan para pengelola sekolah dan pesantren. Semua yang saya hormati dan yang saya muliakan, alhamdulillah kita sudah mendapatkan paparan yang sangat luar biasa ya dari guru kita, dari Ustadz Aun, dan kita hari ini akan melanjutkan kembali tentang apa, mengapa, dan bagaimana dakwah sekolah. Ya, mohon Pak Haryadi untuk ditayangkan. Sudah tampak set screen share materinya? Screen share materinya untuk bisa ditayangkan yang lebih besar. Ya. Ya. Baik, lanjut dengan slide berikutnya. Para asatidz rahimakumullah, apa dan mengapa serta bagaimana dakwah sekolah kita? Tentunya sesuai dengan amanah yang diberikan kepada kita terkait dengan tarbiyah ya, baik itu tarbiyah sekolah maupun pesantren, maka kita akan mencoba apa mengapa itu dengan memulai secara definisi ya dari tarbiyah ya. Lanjut Pak. Slide berikutnya Pak Har. Lanjut. Baik. Bahwa tarbiyah pelajar dan santri atau tarbiyah bagi sekolah dan pesantren bagi kita, sebagaimana tadi sudah dipaparkan pula oleh guru kita, bahwa tarbiyah itu merupakan dan kewajiban bagi setiap orang tua serta seluruh anak bangsa, wabil khusus kita sebagai para aktivis dakwah, dan wabil khusus lagi kita sebagai orang yang diberikan amanah untuk lebih fokus pada tarbiyah ya pelajar dan santri. Ya. Bicara tentang sejarah
Karena itulah kemudian menjadi kewajiban ya, bagi kita ya untuk bukan hanya memperhatikan ya, tapi juga fokus, serius, disiplin di dalam ya mentarbiyah mereka. Bahwa tarbiyah bagi pelajar dan santri sangat krusial. Kita ingat di usia-usia ya SD, SMP, SMA, ya itu masa pencarian jati diri. Ya, secara perkembangan mereka sedang bertumbuh ya kedewasaannya dan sedang mencari siapa dirinya. Nah, oleh karenanya itu proses pembentukan moral, etika, dan integritas generasi ya itu sangat dipengaruhi oleh seberapa besar asupan yang ada pada mereka. Ya, mereka memiliki kelebihan yang cerdas secara intelektual ya, dan secara emosional mereka labil, dan karenanya tarbiyah bagi mereka adalah merupakan keniscayaan ya, merupakan keniscayaan secara pembentukan jati diri ya. Lanjut Pak. Para asatid wasatidah rahimakumullah ya, bahwa kita memaknai tarbiyah itu secara bahasa ya, robba yarbu, robbi yarba, robba yurabbu, berkembang, bertambah, tumbuh dan semakin besar, serta memperhatikan dan memelihara. Bapak Ibu rahimakumullah, di surat Al-A'raf ayat 172, di sana ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadu ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Di saat kita berada di alam ruh itu, kita dikumpulkan dan diminta persaksian oleh Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbi, alastu bi rabbikum, apakah kalian mengakui bahwa aku ini adalah Rabb, pencipta, pemilik, pemelihara dan penguasa kalian? Mereka menjawab, qalu bala syahidna, ya kami bersaksi ya Allah Subhanahu wa taala. Artinya secara fitrah mereka itu sudah ditanamkan keimanan. Dan karenanya tugas kita dalam tarbiyah ini ya, yang sudah Allah Subhanahu wa taala tanamkan itu bagaimana agar mereka berkembang, bertambah, bertumbuh. Wajiban kita bukan hanya memperhatikan tapi juga merawat. Ya. Sehingga inilah kenapa kita diberikan amanah ya untuk mentarbiyah mereka, menjaga mereka, mengembangkan mereka, menumbuhkan mereka ya, sehingga jati diri yang mereka hadapi dalam pencariannya, mereka menemukan siapa dirinya. Ketika Rasulullah SAW bersabda dengan kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawidani au yunasironi au yumajjisani. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang akan membuat dia seorang Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Inilah peran-peran kita, bagaimana kita menjaga dan merawat fitrah itu. Tidak mungkin diserahkan kepada orang tua dengan segala kesibukannya dalam berdakwah, dengan segala kesibukannya dan kekurangan yang ada pada mereka, kecuali kita harus beramal jama'i dalam merawat mereka, mentarbiyah mereka. Artinya tidak mungkin kita menyalahkan orang tua ketika mendapati bahwa anak-anak itu tumbuh
bukan pada rel keimanannya, bukan pada rel fitrahnya, tapi kita bisa jadi menjadi bagian yang membuat mereka menyimpang dari jalan yang benar itu. Nah, oleh karenanya itu tarbiyah itu sebuah kewajiban, sebuah keniscayaan, dan bagi kita bukan hanya tuntutan secara sejarah, bukan hanya tuntutan secara dakwah, tapi bagaimana dakwah ini bisa terus terjaga estafetanya. Ketika kita menemukan adanya harokah-harokah dakwah yang menjadi dinosaurus, karena tidak ada regenerasi, maka yang ada tinggallah nama. Seperti halnya dinosaurus, dia pernah besar, tapi kita hanya tahunya sebuah nama dan gambar. Ya, kita naudzubillah. Kalau kemudian dakwah ini, harokah ini, partai ini, ya ketika cucu kita bertanya, dulu ada ya partai yang dipenuhi oleh orang-orang soleh, namanya PKS, tapi dulu, naudzubillah min dzalik. Inilah kenapa kita memaknai dengan tarbiyah itu, agar melekat pada fitrah kita, mindset kita, langkah kita, semangat kita untuk menjaga mereka, menumbuh, mengembangkan mereka, dan memelihara fitrah-fitrah mereka. Lanjut Pak Har. Rahimakumullah, bahwa tugas kita di dalam mentarbiyah itu sebagaimana makna tarbiyah itu sendiri dalam ya secara istilah, kita mengenali potensi mereka. Ya fillah, bahwa setiap orang itu memiliki yang namanya blind spot, titik buta. Dirinya bisa jadi tidak tahu kelebihan dan kekurangannya. Dirinya bisa jadi belum tahu, belum mengenali potensi yang mereka punya. Melalui perantaraan para murabi, melalui para perantaraan struktur dakwah ini, dan semua elemen-elemen ya, yang bisa mengenali potensi itu. Lebih itulah yang menjadi penyambung potensi yang dimiliki oleh setiap generasi, wabil khusus dalam bab ini pelajar dan santri, wabil khusus yang memang mereka dipersiapkan untuk melanjutkan regenerasi estafeta dari dakwah ini. Kita juga membina dan menumbuhkan mereka potensi-potensi itu, baik potensi miharinya, segala macam skill yang mereka miliki, potensi da'awinya. Kita libatkan mereka dalam aktivitas dakwah, aktivitas membina. Mereka dilempar ke lapangan untuk terus bertarung agar kita bisa mengasah potensi-potensi yang dimiliki tarbi kita oleh para siswa, para pelajar, para santri itu. Lalu kemudian kita bersinergi untuk menyalurkan dan menempatkan potensi yang sudah kita bina, yang sudah kita arahkan, yang sudah kita tumbuhkan, sehingga kemudian tahap demi tahap potensi yang mereka miliki terasah, tertumbuhkan, yang kemudian mereka akan menjadi pelanjut dari generasi ini, pelanjut dari dakwah ini,
lanjut dari pertarungan antara hak dan batil ini. Para asatidz wa asatidah rahimakumullah, lanjut Pak Har. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita bicara tarbiyah, berarti kita bukan hanya tarbiyah itu sebuah proses transfer, ya, transfer materi, meskipun manhajnya mau yang manhajnya yang baru maupun yang lama, manhajnya sudah bagus atau biasa saja dan seterusnya sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau kegiatannya hanya mentransfer, kita berarti belum bisa membuka tabir yang mereka miliki. Tapi harus ada interaksi dengan fitrah mereka. Tadi guru kita sudah menyampaikan bagaimana kita selalu mencari cara metode untuk berinteraksi dengan mereka, membuka fitrah mereka, membuka akal mereka, membuka hati mereka, membuka potensi-potensi yang mereka miliki, ya, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memproses perubahan pada diri manusia menuju kondisi yang lebih baik. Lanjut Pak Harus. Para asatidz rahimakumullah, itu ketika kita bicaranya adalah apa, ya, ketika bicaranya adalah apa, ya, dan mengapa, gitu ya. Kita ingat ketika bicaranya adalah mengapa, ya, di sana ada pesan dari Ketua Majelis Syuro yang nomor 4 terkait dengan, ya, konsentrasi kerja kita, ya, untuk serius dalam mentarbiyah kampus, sekolah, dan pesantren. Ketika bicara mengapa, beliau mengatakan bahwa sumber utama rekrutmen tarbiyah nukhbawiyah adalah kampus, sekolah, dan pesantren. Generasi muda yang sedang belajar di kampus, sekolah, dan pesantren adalah iron stock untuk kepemimpinan masa depan. Mereka sangat potensial untuk diarahkan dan dibentuk menjadi kader sesuai cetakan manhaj. Pada saatnya mereka siap diarahkan pada pos-pos dakwah, agar yang diarahkan ke struktur menjadi aktivis partai, ya, dan ada yang diarahkan menjadi aparatur negara, ada yang menjadi ulama, ada yang menjadi pebisnis, dan lain-lain sebagainya. Nah, oleh karenanya itu, sekali lagi, para asatidz rahimahumullah, ketika ide-ide besar itu, seorang ulama dakwah mengatakan bahwa sesungguhnya sebuah pemikiran akan meraih sukses manakala keimanan kepadanya kuat, tersedianya keikhlasan di jalannya, semangat untuk memperjuangkannya semakin bertambah, dan ada kesiapan untuk berkorban serta beramal dalam mewujudkannya. Lanjut. Dan ini, ya Pak Har, lanjut. Wa hadhihi kulluha la takunu illa lisabab. Itu semua tidak terdapat kecuali pada diri para pemuda. Oleh karenanya itu, sekali lagi, bahwa fokus mentarbiyah para pemuda dari kalangan pelajar, santri, dan mahasiswa itu, ya, menjadi sebuah keniscayaan, ya, sebagaimana yang tadi disampaikan, baik itu keniscayaan dalam sejarah, dalam dakwah, dalam harokah, dalam berpartai, dan lain sebagainya.
Kalau para al-batil saja mereka sebegitu serius menggembeng para pemuda untuk kegiatan al-batilnya. Sekarang kita berada di dalam al-haq yang menjadi pengusung ya kebenaran ini ya. Lalu kalau kemudian kita kurang serius di dalam membina mereka, mentarbiyah mereka, dan asal jalan saja, maka kita khawatir kita yang menanam, orang lain yang memanen. Ya, kita hanya baru bisa menanam, tapi belum bisa panen karena tidak seriusnya, tidak optimalnya kita di dalam memproses mereka dengan ya P4 ya, perekrutan, pembinaan, pentakwiman, dan pelantikan pastinya demikian ya. Wa hadhi kulluha la takunu illa lisyabab. Itu semua tidak terdapat kecuali pada para pemuda. Potensi besar yang kita miliki untuk estafeta dakwah kita di masa yang akan datang. Lanjut Pak Harun. Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa keniscayaan tarbiyah pelajar dan santri, kita juga harus ingat kebangkitan umat dan bangsa selalu didahului oleh para pemuda. Bahwa sekolah ubah peserta didik dari objek menjadi subjek perubahan atau anasirut taghyir. Bahwa dakwah sekolah mengubah peserta didik dari objek menjadi subjek perubahan. Lanjut Pak Har. Lanjut Pak Har. Nah, para saat itu rahimakumullah, naik ke atas dulu Pak. Satu. Nah, bahwa di antara min khosa'isi syabab, keistimewaan para pemuda itu diantaranya adalah 4 ya yang kita sedikit mungkin akan bahas, karena kalau mau dibahas itu sangat luas banget. Ini mungkin hanya sebagiannya saja. Ketika bicaranya adalah al-iman li'anna asas al-iman al-qalbu dzaki, sebab sesungguhnya dasar keimanan adalah hati yang cerdas. Karena memang mereka secara dosa belum banyak dosa, baru balik mereka secara fitrah, karena memang tertanam di dalamnya secara fitrah. Nah, oleh karenanya itu Bapak Ibu rahimakumullah, lanjut Pak Har. Ya, memperhatikan masalah ini ya menjadi sebuah keniscayaan sekali lagi. Yang kedua, keistimewaannya adalah wal ikhlas. Lianna wa asasal ikhlas al fuadun naqi. Dasar keikhlasan itu nurani yang jenis. Ya, fitrah mereka masih bersih, nuraninya masih jernih. Ketika dididik, dibina dengan tanaman yang luar biasa, ya, tanaman pembinaan tarbiyah, maka keikhlasan di sini menjadi satu modal, ya, menjadi satu modal, ya, menjadi satu modal. Lanjut, Pak. Yang ketiga, wal hamasatu, ya, semangat, ya. Wa anna asasal hamasa asyurul qawi, bahwasanya dasar semangat itu adalah perasaan ya yang luar biasa, ya, perasaan yang sangat tinggi, ulul himmah, ya, sangat tinggi, cita-citanya sangat tinggi, semangatnya sangat tinggi, daya juangnya sangat tinggi, sehingga ini menjadi modal yang sangat luar biasa yang kalau kita lewati masa-masa mereka, ya,
itu menjadi sebuah musibah besar bagi regenerasi bagi kita. Yang keempat adalah wal amal, ya, wal amal. Mohon lanjut Pak Har. Wal amal, ya. Wa asasal amal al azmu al fata al fatiyu, ya. Bahwa dasar amal itu adalah kemauan yang kuat. Sekali lagi, wa hadhi kulluha la takunu illa lisyabab. Bahwa iman, ikhlas, semangat, ya, daya juang yang tinggi tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal istirahat, fisiknya kuat, otomatis amalnya pun akan dahsyat. Sehingga disitulah bagaimana mereka mampu mencetak sejarah. Dan kita mendapati dalam sejarah ini, ya, Muhammad Al-Fatih saat menaklukkan, saat beliau diangkat menjadi khalifah itu di umur 20-an tahun. Dan beliau dibina oleh seorang murabi yang bernama Al-Akh Samsudin. Bagaimana dia mampu membalikan secara keilmuan, ya, bagaimana mengarahkan perahu-perahu itu yang ia tarik untuk melewati gunung yang sangat besar, luas, dan mampu mengelabui musuh. Konstantinopel itu jatuh di tangan anak muda, ya, yang bernama Muhammad Al-Fatih. Di Indonesia, Soekarno yang menjadi presiden pertama itu, ya, umurnya di bawah 30 tahun. Kalau kita lihat lagi Soeharto saat diangkat menjadi presiden itu, ya, umurnya 40-an. Kita juga mendapati bagaimana Rasulullah SAW diangkat di usia 40 dan para sahabat itu lebih banyak di bawah usia Rasulullah SAW. Artinya sejarah itu sudah menjadi cermin bagi kita untuk lebih serius lagi memperhatikan tarbiyah mereka. Terus yang menjadi fokus kerja kita adalah pelajar dan santri. Lanjut Pak Har. Ulama dakwah mengatakan kuna kana syabab qadiman wa hadisan fi kulli ummah imada nahdatiha fi kulli nahdah sirra quwwatiha. Karena itu sejak dulu hingga sekarang pemuda merupakan pilar kebangkitan setiap umat, rahasia kekuatan dalam setiap kebangkitan, dan pengibar panji setiap fikrah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wajidnahum huda. Sungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Lanjut Pak Har. Bapak Ibu rahimakumullah, ulama dakwah juga masih terus memberikan, ya, arahan-arahan bagi kita terkait pentingnya, ya, selalu memperhatikan para pemuda itu. Beliau mengatakan dengan demikian kewajiban kalian sangat banyak, tanggung jawab kalian sangat besar, hak umat harus kalian tunaikan, semakin berlipat dan amanah yang terpikul di pundak kalian semakin berat. Karena itu kalian harus berpikir panjang, beramal banyak, menentukan sikap, maju untuk menjadi penyelamat dan menunaikan hak-hak umat
dari pemuda dengan sempurna. Para asatidz rahimakumullah, ini tanggung jawab para pemuda itu. Dan ini hanya bisa dilakukan ketika kita menginginkannya mereka menjadi pelanjut dakwah ini, menjadi sebuah keniscayaan untuk terus bersabar, membina, mentarbiah mereka, sehingga kemudian mereka mampu ya menunaikan amanah-amanah besar itu, mampu menunaikan tugas-tugas besar itu, mampu menjadi pelanjut dari dakwah ini. Dan kita ingat, Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa bisa jadi semua kita yang duduk di sini adalah cetakan-cetakan sekian puluh, sekian belas tahun yang lalu dari para murabi kita. Ketika dakwah ini baru dicetuskan dalam bentuk ya publik dengan mendirikan partai, hingga kini usianya belum, ya kalau ya baru 27 tahun kali ya, baru 27 tahun. Dan kita yang duduk di sini kan cetakan antara 10 bisa jadi tahun 2000 atau sebelumnya. Artinya dakwah ini masih terus terisi dan terjaga estafetanya. Karena peran para murabi-murabi kita. Kalau kita bicara 27 tahun yang akan datang, bisa jadi kita tidak lagi bersemangat seperti hari ini, yang berarti para pelanjut dakwah kita yang kita bina pada hari ini untuk bisa melanjutkan dakwah di masa sekian puluh tahun yang akan datang itu. Pertanyaannya, apakah di saat kita membutuhkan regenerasi itu, generasinya sudah siap di saat itu? Pertanyaan itu kita jawab hari ini. Sebesar semangat yang kita miliki, sebesar kerja keras yang kita punya, yang kita lakukan, dan sekuat semangat dan tekad hari ini dalam membina mereka, sejauh itu pula harapan sekian puluh tahun yang akan datang akan terjaga estafet dakwah kita. Lanjut, Pak. Secara pribadi mereka, di samping kita menuntut peran-peran mereka di masa yang akan datang, bahwa mereka secara pribadi, secara moral, integritas, ya, dengan tarbiyah ini, ya, menjadi dasar untuk membangun moral dan integritas, menjadi benteng dari perilaku negatif. Dan kita terus menata, memapah mereka, membentuk kesiapan menghadapi berbagai macam tantangan. Apalagi di era kita saat ini seperti yang sudah disampaikan oleh gurunda kita, dengan berbagai label, entah gen Z-nya atau alpanya atau apapun yang mereka hadapi, dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi mereka. Ketika mereka mendapati hak-hak fitrah mereka, hak-hak akal mereka, hak-hak mental mereka sebagai buah dari tarbiyah, insya Allah mereka akan siap menghadapi tantangan itu secara sosial, secara emosional, terbimbing pula kecerdasannya, tumbuh pada diri mereka sikap empati, rasa hormat, siap beramal jamaah, dan seterusnya. Ini sekali lagi hanya bisa terbentuk dengan tarbiyah yang mutakamilah, yang syamilah,
Ya. Ketika kita mendapati anak-anak yang tertarbiyah lalu kemudian mereka fobi dengan partai, itu namanya ada yang salah dalam proses. Ketika kita tarbiyah lalu menghasilkan anak-anak yang hanya fokus pada cari kerja, sementara mereka abai dengan tantangan-tantangan yang ada di sekitarnya, tantangan dalam dakwahnya, ada masalah dengan tarbiyah kita. Disinilah kita peran-peran BKAP, baik DPP, BKP, DPW, DPD, OI untuk terus membina, mengasah para murabi, membekali mereka sehingga kemudian air itu terus mengalir, semangat itu terus mengalir, ilmu-ilmu itu terus mengalir, dan para murabi siap untuk membimbing mereka. Lanjut Pak Har. Para asatid, wasatidah rahimakumullah, lalu gimana ketika bicara dengan judul apa, mengapa, dan bagaimana dengan dakwah sekolah? Lanjut Pak Har. Bahwa dakwah sekolah itu menjadi satu, bukan hanya diperlukan, ya, tapi menjadi benteng bagi kita di dalam menjaga proses kaderisasi, tadkiru tajnid, ya, yang lebih dini, yang terencana untuk membentuk pelajar dan santri, ya, menjadi kader dakwah yang kuat, ya, kuat jiwanya, kokoh secara nilai dan siap melanjutkan misi keumatan, kebangsaan, serta regenerasi kepemimpinan dakwah secara berkelanjutan. Lanjut Pak Har. Bapak Ibu rahimakumullah, ini pesan-pesan lagi, sekali lagi bagi kita semua dari ulama dakwah kita, bahwa innar rajula sirru hayatil umam wa masburah botiha wa inna tarihal umam jami'an innama huwa tarihu man zohara biha minar rijal atna birina aqwiya an-nufus wal iradat. Bahwa kader adalah rahasia kehidupan umat dan motor penggerak kebangkitannya. Sejarah seluruh umat adalah sejarah para kadernya yang cerdik, memiliki kekuatan jiwa dan kebulatan tekad. Lanjut Pak Har. Kuat atau lemahnya umat diukur dengan tingkat kesuburannya melahirkan kader-kader yang memenuhi syarat kesatria yang benar. Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita ambil cermin, kita tengok wilayah kita, ya, kita tengok daerah-daerah kita seberapa banyak, ya, kader-kader dakwah yang kita bina pada saat ini. Coba tengok aktivis dakwah itu, kalau ditanya berapa kelompok, apakah mereka megang kelompok binaan, mentarbiyah pelajar, santri? Kalau di daerah kita, di wilayah kita, coba tengok setiap tahun melantik berapa anggota pelopor, maka itulah ukuran kita. Dan kita harus khawatir, Bapak Ibu rahimakumullah, ketika mendapati sekitar 70% dari aktivis dakwah ini, mereka tidak megang kelompok tarbiyah. Dan disinilah pula kenapa dakwah sekolahnya hadir, ya, di samping menjaga generasi, tapi agar kita lebih fokus mentarbiyah mereka dan memberdayakan anggota-anggota yang ada di lembaga itu
meningkatkan kapasitasnya, kompetensinya, ya, sehingga kemudian dakwah ini menjadi sesuatu yang dinikmati oleh para mutarobi. Kita ingat, tanamkan kesadaran pada kita, pada secara struktur, para pembina, para murabi. Kita ini kuat atau lemah secara individu, kita ini kuat atau lemah secara struktur, kita ini kuat atau lemah secara jama'i. Lihat hasil di belakang kita, di depan kita. Seberapa banyak binaan yang tumbuh dengan binaan baru. Seberapa banyak anggota pelopor yang baru kita lantik. Karena itulah jati diri kita. Kalau kemudian kita masih juga merasa nyantai, tenang, abai dengan kondisi ini, ingatlah berarti kita termasuk para kontributor hadirnya dinosaurus baru. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai dakwah ini, ya, jangan sampai dakwah ini di kemudian hari, ya, menjadi dinosaurus. Na'udzubillahi min dzalik. Kita semua beristighfar, ya fillah. Kita semua harus takut, ya fillah rahimakumullah. Mari kita tengok siapa kita. Lanjut Pak Harun. Beliau masih mengungkapkan bahwa saya yakin dan sejarah membuktikannya bahwa satu orang kader dapat membangun umat jika sifat kesatrianya benar. Juga mampu menghancurkan umat jika sifat kesatrianya diarahkan pada aspek penghancuran, bukan pembangunan. Kita ingat sejarah, ya fillah. Hancurnya khilafah ini hanya oleh seorang yang diberi nama dengan Kamal Atatürk, dan usianya juga sangat muda. Dia dicetak mampu menghancurkan bukan skala negara tapi khilafah. Nah, oleh karenanya itu, ya Allah, sekali lagi bumi ini, di negeri ini, di Indonesia ini, yang mayoritas umat Islam, sejarah kemerdekaannya pun adalah darah para syuhada dari kaum muslimin, para ulama, yang berarti sangat kader-kader yang kuat untuk menjaga amanah-amanah mereka itu, yang bisa melanjutkan perjuangan itu hanya untuk menjaga eksistensi negeri ini, negeri Indonesia. Sekarang dengan dakwah ini, Bapak Ibu rahimakumullah, kita sangat membutuhkan anggota-anggota, kader-kader yang militan, yang bukan hanya fokus pada cari kerja, cari uang, dan abai dengan sejarahnya, abai dengan masa depan dakwahnya. Apalagi sampai kemudian menghasilkan anggota-anggota yang abai dengan perjuangannya lewat partai. Para asatidz rahimakumullah. Lanjut Pak Har. Nah, oleh karenanya itu, Bapak Ibu rahimakumullah, dakwah sekolah, pesantren, sekali lagi menjadi proses, ya, dakwah Islam yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan, dengan objek dakwah utama adalah para pelajar, santri, yang diselenggarakan oleh para pengelola, ya, para pemilik lembaga, ya, baik internal dan atau pihak eksternal yang memiliki mandat pembinaan, dengan tujuan memperkuat fungsi sekolah, membentuk kepribadian Islam, serta menyiapkan kader dakwah yang berkesinambungan dalam ekosistem pendidikan. Dan ini menjadi proyek besar kita dari
Departemen P2M, ya, dan kita akan melanjutkan dari program ini yang pertama ini dengan TWS 1 ada 6 kali pertemuan, dan malam ini menjadi pertemuan pertama untuk kemudian kita lanjutkan dengan kajian-kajian baik itu manajemen, baik dari para pengelola,